Lu pernah nggak lihat orang sukses di media sosial, punya mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, bisnisnya cuan terus, dan lu langsung mikir, wah, hoki banget ya dia? Serius, masih banyak banget orang yang mikir kesuksesan itu soal keberuntungan. Padahal, kalau lu ngobrol langsung sama mereka, lu bakal kaget. Karena di balik hoki itu, ada bertahun-tahun kerja keras, kegagalan, dan strategi yang nggak pernah lu lihat. Kebanyakan dari kita cuma ngelihat hasilnya, tapi nggak pernah tahu prosesnya. Dan yang lebih parah, mindset mereka kaya karena hoki itu bikin banyak anak muda jadi malas berjuang. Karena pikirnya, buat apa kerja keras kalau ujung-ujungnya hoki yang nentuin? Nah, di video ini gue bakal bahas tuntas kenapa hoki itu cuma 5% dari kesuksesan dan 95% sisanya adalah hal yang bisa lu kontrol. Jadi, siapin pikiran lu, karena setelah nonton video ini, lu mungkin bakal ngelihat hidup lu sendiri dengan cara yang beda banget. Kita hidup di era yang aneh, bro. Orang bisa viral dalam semalam, orang bisa kaya dari TikTok, bisa terkenal cuma gara-gara satu video lucu. Dan itu bikin banyak orang salah paham. Mereka pikir semua itu cuma soal hoki. Padahal lu tahu nggak, di balik orang yang viral semalam, ada orang yang posting tiap hari selama berbulan-bulan tanpa hasil. Di balik bisnis yang tiba-tiba meledak, ada ratusan jam riset, strategi, trial error, bahkan utang. Tapi karena dunia digital cuma nampilin hasil akhirnya, kita ngerasa semua itu gampang. Dan akhirnya muncul mindset beracun. Kalau gue gagal, berarti gue nggak seberuntung mereka. Padahal yang bikin lu gagal bukan karena kurang hoki, tapi karena lu belum ngerti cara mainnya. Jadi, di video ini, kita bakal kupas tuntas 5 hal yang bikin orang terlihat hoki, padahal sebenarnya mereka bekerja dengan cara yang lu gak lihat. Poin 1, mereka punya pola bukan hoki. Lo pernah lihat trader yang selalu untung? Atau pebisnis yang kayaknya apapun yang dipegang jadi emas? Itu bukan karena dia hoki, tapi karena dia punya pola. Mereka ngerti kapan harus ambil resiko, kapan harus tahan. Mereka belajar dari data, dari pengalaman, dari kesalahan masa lalu. Contoh paling simpel, ada 2 orang jualan online. Yang satu posting asal, yang penting banyak. Yang satu lagi nyatet kapan posting paling rame, produk mana yang paling laku, caption mana yang paling ngena. Siapa yang lebih hoki? Padahal bukan hoki, tapi yang satu main pakai pola, yang satu asal nebak. Orang sukses bukan lebih beruntung, tapi lebih disiplin dalam mengulang hal yang benar. Poin 2, mereka konsisten waktu orang lain udah nyerah. Gue tahu, kata konsisten udah sering banget didengar. Tapi ini fakta paling sering diremehin. Lo lihat YouTuber besar, influencer, atau pebisnis sukses, mereka semua punya satu kesamaan. Nggak berhenti waktu hasilnya belum kelihatan. Kita sering mikir, dia hoki, channelnya tiba-tiba meledak. Padahal sebelum satu video itu viral, dia udah upload 100 video yang viewsnya cuma ratusan. Contoh, Jerome Pauline, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, bahkan Raditya Dika. Semuanya butuh konsistensi maraton. Dan yang menarik, mereka semua punya satu fase di mana orang-orang bilang, ngapain sih buang-buang waktu? Orang gagal biasanya berhenti pas udah deket banget sama titik hokinya dia. Poin 3, mereka siap gagal berkali-kali. Lu pikir semua orang sukses itu jalan mulus? Enggak, bro. Justru mereka gagal lebih sering dari yang lu bayangin. Elon Musk pernah hampir bangkrut waktu bikin SpaceX. J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter meledak. Pebisnis kecil di kota lu pun mungkin pernah ditipu supplier, gagal jualan, ditinggal partner. Tapi perbedaannya, mereka ngelihat kegagalan bukan akhir, tapi bahan belajar. Sedangkan kebanyakan orang baru gagal sekali udah drama. Kayaknya bukan jalan gue. Orang yang lu anggap hoki itu sebenarnya cuma orang yang gagal 10 kali lebih banyak dari lu, tapi nggak berhenti. Poin 4, mereka main di lingkungan yang tepat. Ini poin yang sering banget dilupain. Lu bisa sekeras apapun kerja, tapi kalau lu nongkrong sama orang yang tiap hari ngeluh dan nyalahin nasib, mindset lu bakal ketarik ke bawah. Orang sukses ngerti satu hal, lingkungan nentuin arah. Makanya, mereka berani ninggalin circle lama demi tumbuh di tempat baru. Contoh, ada anak muda kerja di kantor biasa, tapi tiap nongkrong isinya orang yang ngomongin investasi, bisnis, personal growth. Tanpa sadar, mindsetnya naik.
Sedangkan temennya yang nongkrong isinya cuma ngegosipin drama kantor, stuck di situ-situ aja. Lu nggak butuh hoki, lu cuma butuh lingkungan yang ngebakar semangat lu tiap hari. Poin 5. Mereka ngambil keputusan cepat dan berani ambil resiko. Beda antara orang sukses dan yang biasa-biasa aja, bukan di ide, tapi di kecepatan eksekusi. Banyak orang punya ide bagus, tapi nunggu momen perfect. Nunggu modal cukup, nunggu waktu luang. Padahal momen perfect itu nggak pernah ada. Yang lu kira hoki itu sebenarnya orang yang berani bilang, gue nggak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi gue mulai dulu. Dan kalau gagal, ya udah, belajar lagi. Karena yang mereka kejar bukan sempurna, tapi progres. Hoki seringnya datang ke orang yang udah lama siap, bukan yang baru niat. Poin 6. Mereka main long game, bukan short hype. Lu sadar nggak? Banyak orang sekarang pengen hasil instan. Pengen viral sekarang, kaya bulan depan, sukses tahun ini. Tapi orang yang benar-benar sukses, mereka main jangka panjang. Mereka nggak kejar hype, mereka bangun legacy. Lu lihat Gojek, Tokopedia, Apple, Netflix, semua butuh waktu bertahun-tahun sebelum jadi besar. Anak muda sering kalah bukan karena nggak punya potensi, tapi karena nggak sabar. Begitu hasilnya nggak langsung kelihatan, langsung ganti arah. Padahal kadang butuh waktu 3-5 tahun buat satu hal benar-benar meledak. Yang lu anggap hoki semalam itu sebenarnya hasil 5 tahun kerja yang baru kelihatan sekarang. Jadi, coba lu pikir lagi. Bener nggak sih mereka kaya karena hoki? Atau sebenarnya mereka cuma mau kerja lebih keras, lebih lama, dan lebih fokus daripada lu? Hoki itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hoki itu hasil dari persiapan yang ketemu kesempatan. Kalau lu belum siap, kesempatan lewat begitu aja, dan lu nyebut itu sial. Tapi kalau lu udah siap, lu tangkap momen itu, dan orang lain bakal bilang, wah dia hoki banget. Padahal lu tahu sendiri, itu bukan hoki, itu hasil. Sekarang, lu punya 2 pilihan. Lu bisa terus nyalain nasib dan nunggu hoki datang, atau lu mulai bikin diri lu layak dapat hoki itu. Karena di dunia nyata, keberuntungan cuma datang ke orang yang siap. Jadi mulai hari ini, berhenti bilang, gue nggak seberuntung mereka. Dan ganti jadi, gue belum kerja sekeras mereka. Kalau lu setuju, tulis di kolom komentar, gue siap nyiptain hoki gue sendiri. Dan jangan lupa, kalau lu suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini gue bakal terus bahas mindset, kerja keras, dan strategi hidup buat anak muda yang pengen naik level. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, bukan hoki yang bikin lu sukses, tapi cara lu ngejar kesempatan waktu orang lain masih nunggu keajaiban.